Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak Bapak sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu. Apakah anak-anak Bapak hadir semua pada hari ini? Jika ada sebuah kabar bagus, berarti anak-anak Bapak semua tuh sehat-sehat semua. Walaupun pada saat ini masih terjangkit wabah virus corona. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terkena wabah virus ini. Ada yang tahu nggak materi kita pada hari ini apa? Jika tidak, maka materi kita pada hari ini adalah tentang pengertian halal dan haram. Jadi dalam pelajaran kita pada hari ini, kalian itu dituntut untuk mengetahui apa itu halal, apa itu haram, pengertian halal dan haram, kenapa bisa jadi halal dan kenapa bisa jadi haram. Pada materi ini kita akan menggunakan media ceramah, itu Bapak sendiri akan berceramah. Nah, untuk kalian diwajibkan untuk mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Apabila ada yang perlu, maka dicatat. Jadi kita langsung saja dalam materi pada ini, yaitu pengertian halal dan haram. Halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan haram segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Jadi halal dan haram ini saling tolak belakang. Yang satu dibolehkan, yang satu malah dilarang. Berkaitan dengan halal dan haram, ada beberapa prinsip yang ditawarkan Islam. Antara lain, satu, pada dasarnya sesuatu itu boleh hukumnya. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa sewenang mungkin langsung bilang haram. Seperti contohnya teman kalian pinjam pulpen, tapi kalian tidak senang, kalian bilang pulpen itu haram. Haram itu kalau kamu pakai, tidak bisa. Karena proses penghalalan dan pengharaman itu hanya wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sebagai manusia. Pengharaman yang halal atau menghalalkan yang haram termasuk perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kan yang Bapak bilang tadi, pulpen itu halal digunakan oleh orang lain, kita bilang itu haram. Nah, itu termasuk perbuatan syirik. Itu pengharaman yang halal. Kalau menghalalkan yang haram, seperti kita mau juara satu, mau pintar, menghalalkan segala cara, seperti ke dukun, ke apa, tidak mau belajar, menyontek, itu menghalalkan segala cara untuk menjadi pintar. Itu salah satu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu haram karena sesuatu itu buruk. Jadi yang haram-haram itu termasuk yang buruk-buruk. Seperti minuman keras. Minuman keras itu buruk. Kalau kita udah mabuk, kita lupa segala sesuatu. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kita sudah tidak ingat kalau kita minum minuman yang haram. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram, hukumnya adalah haram. Seperti
mencuri kue itu halal, tapi karena diambil dengan perbuatan mencuri haram, maka kue yang makan itu akan jadi haram. Jadi kita tidak boleh mencuri, lebih baik kita meminta daripada kita mencuri. Hati-hati kepada yang subhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram. Darurat mengakibatkan sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Ini contohnya kita di tengah hutan, jangan di tengah hutan. Jadi ketika kita di tengah hutan, makanan kita habis, minuman kita tidak ada, yang ada hanyalah binatang-binatang liar. Contohnya babi hutan, kelelawar. Itu boleh kita makan pada saat kita darurat. Dan menjadi halal juga boleh untuk dimakan pada saat darurat. Ketika kita sudah keluar dari hutan, itu menjadi haram kembali. Makanan dan minuman yang halal yang baik menurut Islam itu merupakan kebutuhan fisik manusia agar dapat hidup secara wajar dan sehat. Tidak boleh berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu wasrabu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin, yang artinya makanlah kamu semua dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi maksud dari ayat ini, kita itu makan tidak usah berlebihan dan minum juga tidak berlebihan. Walaupun makanan minum itu baik. Contohnya, kalau kita minum itu baik kan? Minum itu baik. Tapi kalau kita minum terlalu banyak, perut kita menjadi gembung, akan menjadi sakit, mudah masuk angin. Jadi kalau kita minum berlebihan, bukan kesehatan yang datang, malah jadi penyakit. Makan dan minum yang halal dan baik, thayyib, sebagaimana makanan dan minuman yang halal dan baik, thayyib, bagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan yang haram ada 3 macam, yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah. 2, haram bukan karena zatnya, misalnya karena hasil usaha dan kerja yang haram seperti hasil cucian korupsi, penipuan, dan mencuri. Makanan yang pada zatnya halal tetapi membahayakan jiwa raga manusia seperti makan kaca dan sebagainya. Masa iya manusia makan kaca? Manusia makan kaca? Oh, lalu luka mulut dan dalam tubuhnya kan? Makanan yang baik, thayyib, adalah yang memenuhi syarat kesehatan dan memuaskan hati memakannya. Sebab ada makanan yang halal tetapi tidak cocok bagi orang tertentu, karena jika memakannya akan membahayakan jiwa dan raganya. Berdasarkan nasihat para ahli atau dokter,
Karena itu ayat ini menyuruh kita memakan halalan thayyiban. Larangan mengikuti langkah-langkah setan dengan tidak mempedulikan apakah makanan tersebut halal atau haram. Sesuatu yang diharamkan oleh agama pada dasarnya ada hikmah yang bisa diambil. Dalil-dalil makanan dan minuman haram menurut Islam itu pertama yang telah Bapak baca tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kita masuk pada makanan yang haram. Saya yang tadi baru bilang bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya, bukan karena disembelih atau diburu. Makanan haram yang pertama disebutkan dalam Al-Quran hikmah diharamkannya bangkai. Itu fitrah yang sehat mengatakan bangkai itu kotor. Akal yang normal mengatakan makanan bangkai merendahkan derajat manusia. Kedua, binatang yang mati dengan sendirinya kemungkinan besar karena umurnya yang sudah tua, kecelakaan, makan tumbuhan yang beracun, atau musibah lainnya. Jika ia mati karena sakit, maka orang yang memakannya akan dihadapkan penyakit yang menular melalui jalur, yaitu perpindahannya bakteri secara langsung karena tidak dipanaskan dengan baik. Lemak yang mengandung bakteri yang tidak mungkin dapat membunuhnya dengan dipanaskan. Islam menghalalkan dua jenis bangkai binatang, yaitu binatang laut dan binatang buruan yang mati karena ditembak atau dipanah. Kalau binatang yang ditembak atau dipanah ini, sebelum kita melepaskan tembakan, sebelum kita melepaskan busur panah, kita mengucapkan bismillah dulu. Darah yang tertumpah. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa. Dia menjawab, makanlah, tetapi itu darah. Bantah si penanya. Dia berkata, yang diharamkan untuk kalian adalah darah yang mengalir. Darah bagi makhluk hidup mempunyai dua fungsi. Pertama, memindahkan makanan yang diserap oleh usus seperti protein, zat gula dan lemak ke sel tubuh. Yang kedua, membawa sisa-sisa makanan yang membahayakan tubuh dan usus yang keluar sebagai kencing, keringat dan kotoran lainnya. Rahasia pengharaman darah adalah darah dianggap kotor dan berbahaya oleh fitrah manusia. Jika binatang itu sakit, biasanya bakteri itu akan berkembang biak di dalam darah. Darah sebagai perantara yang memindahkan bakteri dari suatu organ ke organ lain, sehingga Islam mewajibkan menyembelih untuk memelihara darah binatang tersebut setelah disembelih. Binatang yang tercekik, dipukul jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang lain. Jika makhluk hidup dicekik, maka oksigen terhalang masuk ke dalam paru-paru dan karbon dioksida akan membeku sehingga tubuh akan teracuni. Hewan yang dipukul hingga mati menyebabkan sel-sel dalam tubuh akan rusak. Hewan yang ditanduk, ditabrak, jatuh dari tempat tinggi sampai mati akan merusak sel-sel dalam tubuhnya. Hewan yang diterkam binatang buas menjadi haram karena bekas gigitan, akan menimbulkan penyakit bagi orang yang memakannya. Daging babi. Sebelum kita masuk pada daging babi, sudah dicatat tadi kan surah yang Bapak bilang tadi, surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Baqarah ayat 175 dan surah Al-Maidah ayat 3. Itu dicatat. Nanti ada pertanyaan di situ dan ada tugas juga di situ. Untuk daging babi, fitrah manusia menganggap babi binatang kotor dan menjijikkan. Karena jika Denmark yang terkenal negara terbersih di dunia saja seperti itu, bagaimana dengan negara-negara lainnya di dunia yang terbelakang?
Binatang pemakan daging diharamkan dalam Islam karena dagingnya membahayakan bagi pemakannya yang cenderung menjadikan beringas. Menurut ahli gizi, kebanyakan pemakan daging secara umum akan menaikkan tensi seseorang. Jenis binatang yang menjadi makanan suatu bangsa akan mempengaruhi kepada insting bangsa tersebut. Babi dikelompokkan kepada pemakan daging karena beranak akan sangat buas, tidak segan-segan memakan sebagai anaknya dan menyerang yang mendekatinya. Biasanya pengembala babi menghilangkan taringnya di saat babi masih kecil agar tidak berbahaya ketika besar. Pengaruh daging babi terhadap ikatan rumah tangga dan kesucian seks. Pemakan daging lebih cerdik daripada pemakan rumput. Babi mempunyai sifat pemakan daging. Pertama itu mempunyai 4 taring di kedua rahangnya. Jenis kebinatangannya dan insting yang diwariskannya. Memasukkan babi sebagai omnivora, memakan bangkai dan kotoran. Eropa dan Amerika gagal mengubah makanan babi dengan sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Minyak babi sulit dicerna dan kemungkinan bertambah untuk terserang penyakit pada pencernaan, liver atau saraf. Babi berfungsi sebagai pembawa atau menyimpan bakteri ketika influenza mewabah. Yang tadi daging haram, sekarang kita akan membahas tentang daging yang halal. Yaitu daging yang disembelih dengan kita akan menjelaskan tentang yang haram juga. Daging yang disembelih dengan selain Allah, dengan nama selain Allah. Pengharaman binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah seperti berhala bertujuan menjaga tauhid, menyucikan akidah dan menghancurkan kemusyrikan yang keberhalaan di semua aspek kehidupan. Allah menciptakan manusia dan binatang. Allah pula yang mempersilahkan manusia untuk mengucurkan darah binatang dan memanfaatkan daging untuk kemaslahatan. Penyebutan nama Allah ketika menyembelih dalam rangka memperoleh izin dan ridho Allah. Keenam, binatang yang kotor. Binatang yang dirasakan kotor oleh selera dan perasaan orang pada umumnya, meskipun beberapa orang mungkin tidak demikian. Misalnya Rasulullah mengharapkan untuk menyantap daging keledai yang jinak di perang Khabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. 7. Binatang buas dan binatang memiliki cakar. Binatang buas adalah binatang yang memangsa binatang lain, memakannya dengan kejam seperti singa, macan, serigala, dan semisalnya. Sedangkan binatang yang memiliki cakar, binatang yang memiliki kuku tajam dari jenis burung, misalnya raja wali dan elang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabi minas sibai wa an kulli mahlabi minal khair. Artinya diharamkan binatang yang memiliki taring seperti binatang buas dan yang memiliki cakar seperti bangsa burung. Khamar dan setiap yang memabukkan. Khamar dan segala yang memabukkan sangat banyak mudaratnya atau bahaya bagi seseorang, baik akal pikiran, fisik, baik dunia, agama, baik individu, keluarga, atau masyarakat. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk
berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sabda Rasulullah SAW, kullu muskiri hamru wa kullu hamri aramu. Artinya setiap orang yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Pengaruh khamar pada manusia tergantung pada dua faktor, kimia, alkohol, dan masuknya dalam cairan darah. Jika alkohol yang masuk mencapai 50 mg pada 100 cc darah, maka seseorang akan kehilangan daya tahan fisik dan kontrol diri. Kepekaan urat saraf. Saraf seseorang akan segera terpengaruhi pada tegukan pertama. Sebagai orang akan mengalami shock berat, melamun dalam waktu yang lama, tidur dalam waktu yang lama. Bahaya terbesar adalah kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol akan menghancurkan kepribadian seseorang, melemahnya ingatan, melemahnya semangat, dan menghilangkan konsentrasi. Khamar ini sangat berpengaruh buruk pada saraf. Khamar mempengaruhi stadium paling tinggi pada otak. Jadi janganlah anak-anak bapak mendekati khamar, hal-hal yang memabukkan, karena akan merusak saraf otak kita. Bapak tidak mau anak-anak bapak nanti akan menjadi orang-orang yang bodoh. Bapak pengen anak-anak bapak itu menjadi orang pintar dan berguna bagi nusa dan bangsa, bagi agama dan keluarga. Yang seterusnya adalah ganja. Ganja adalah sesuatu benda yang mengandung unsur yang mempunyai pengaruh pada akal dan sifat manusia. Baik pengaruh itu sifatnya membangkitkan. Kokain dan padium menenangkan yang berasal dari opium, seperti morfin, heroin, dan kokain. Sedangkan yang bukan berasal dari opium seperti hashish dan alkohol berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan seperti alkat, ganja, dan hashish, serta yang sebangsa kimia seperti alkohol, kokain, morfin, heroin, dan marijuana. Jadi untuk yang kalian ini, jangan sekali-sekali mendekati ganja. Pergi rokok tuh nggak perlu. Awal-awal merokok, nanti tiba-tiba ada berganja. Siap berganja, sabu-sabu, gak ada gunanya, akan merusak diri kita dan merugikan orang lain juga. Yang ke-8, anjing. Anjing adalah binatang jinak yang telah menjadi sesuatu yang umum memelihara dalam masyarakat, terutama non-muslim dan keluarga aristokrat. Mereka telah terbiasa menggendong, mencium, tidur bersama, membiarkan menjilati makanan dan minuman, makan bersama, bahkan membuat rumah makan khusus anjing. Dokter spesialis rumah sakit khusus anjing. Pandangan Islam tentang anjing termasuk hewan najis. Barang yang terkena jilatan anjing maka harus dibersihkan, sebagaimana sabda Nabi, iza walahol qalbu fi innahi ahadikum fal yasilhu sabha amrati ihdahunna biturab, yang artinya jika anjing menjilat bejana seseorang di antara kalian, hendaklah dicuci 7 kali, 1 kali di antara dengan tanah. Pada tubuh anjing banyak bahaya yang mengancam kesehatan manusia. Seringkali manusia ceroboh, banyak memelihara anjing, bercanda dengan anjing, dan membiarkannya berkeliaran tanpa mempedulikan akibatnya.
Akibat kecerobohan itu banyak orang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena cacing pita yang terdapat pada anjing menyebabkan penyakit menahun dan sulit disembuhkan. Sembilan, rokok yang Bapak sebutkan tadi. Jangan ada yang merokok rokok. Rokok itu tidak baik dan tidak penting. Yang penting itu adalah masa depan kalian. Kalau udah sukses, duit banyak, terserahlah. Kalau belum sukses, jangan coba-coba dulu merokok, nggak ada gunanya. Sejarah rokok. Orang pertama merokok, Christopher Columbus. Bersamaan ditemukannya benua Amerika, melihat orang India menanam tembakau dan mereka menghisapnya. Bangsa Eropa mengenal rokok pada tahun 1559 ketika pelaut Prancis Nicot memasuki rokok ke Prancis. Nikotin nama racun yang diambil dari namanya. Jadi nikotin itu diambil dari nama seorang pelaut Prancis yang nama Nicot. Bahaya asap rokok dengan kesehatan karena mengandung zat karbon monoksida, gas racun. Kedua, gas tersebut menghambat paru-paru dan darah dalam mendapatkan oksigen. Hidrogen dengan kimianya rendah. Garam, sianida, zat asam karbolit, nitroberin, ter, racun, abu api dari daun rokok, nikotin yang mempengaruhi peredaran darah. Rokok dan beberapa penyakit. Pertama, penyakit hati. Denyut jantung semakin cepat, menambah beban guncangan dalam denyut, menggumpalnya saraf darah sehingga dikemungkinkan timbulnya radang hati. Dan tambahnya kolesterol dalam darah sehingga akan masuk ke hati dan semakin menyumbatnya. Penyakit dalam. Penyakit paru-paru seperti penyakit paru-paru. Ini mayoritas laki-laki ini karena laki-laki banyak yang merokok. Bagi perempuan, mengganggu menstruasi, kehamilan, menyusui, proses melahirkan dan kemungkinan tidak kecenderungan bayi yang dikandungnya juga terinfeksi dari asap rokok ini. Rokok dalam pandangan Islam. Sabda Nabi yang artinya yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Sedangkan yang tidak disebutkan di keduanya maka dimaafkan. Itu menurut hadis riwayat Tirmizi. Sabda Nabi yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan sesuatu maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan Allah membatasi sesuatu dengan batasan sesuatu sebagai rahmat untukmu, bukan karena lupa maka janganlah kamu bertanya-tanya tentang itu. Hadis riwayat Ahmad. Sesuatu yang membahayakan tetapi tidak memabukkan maka menjadi makruh. Rokok makruh karena membahayakan kesehatan, melenyapkan harta tanpa faedah, dan mendorong untuk menjadi pecandu. Islam mengharamkan sesuatu yang membahayakan seseorang baik hidup, kesehatan, rezeki dan sebagainya. Firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Sabda Nabi juga, janganlah seseorang berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Jadi itu saja materi kita untuk pada hari ini tentang halal dan haram. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya tentang halal dan haram tinjauan hukum Islam, silakan klik di komentar.
Nanti akan Bapak jawab. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas pada anak-anak Bapak, itu menghafal surah tentang halal dan haram. Yang sudah Bapak bilang tadi, yaitu Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, dan Al-Baqarah ayat 168, serta Al-A'raf ayat 31. 4 ayat tersebut dihafal beserta artinya. Minggu depan Bapak akan ambil nilai untuk nilai hafalan. Cukup sekian saja pertemuan kita pada hari ini, jika tidak ada pertanyaan lagi. Jadi intinya, kita itu sebagai manusia harus makan makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita. Jangan sekali-sekali kita memakan makanan yang haram, karena dampak negatif dari makanan haram ini sangat besar. Bisa membuat kita hilang ingatan, semangat kita akan hilang juga, daya tahan tubuh juga akan hilang. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata Bapak yang salah, jika ada yang tidak mengerti, silakan datangi Bapak, tanyakan kepada Bapak. Lebih dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.